Hari ini kita akan kembali membahas manga B+ setelah kemarin kita telah sampai pada sebuah tragedi yang disebut Saitama Body Double, di mana dua anak kembar Yuki dan juga Yuto saling bertukar posisi. Lalu seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. さあ決めるべき時に決めるぜ。 Di awal chapter kedua ini kita diperlihatkan tim nasional Jepang yang mendapatkan tendangan bebas, dan yang bakalan mengambil kesempatan itu tentu Ryu Ichiro. Singkatnya, Ryu pun menembak dan tendangannya terlihat bagus, bisa melewati pagar betis lawan. Bahkan terlihat juga kiper nggak bisa menjangkaunya dan sudah pasti bakalan masuk. Namun sayangnya itu semua hanya mimpi, apalagi mimpi Ryu nggak selesai karena terlebih dulu dibangunkan Yuki dan juga Yuto. Yuki dan Yuto bilang untuk Ryu cepetan bangun karena hari ini ada pertandingan untuk kejuaraan nasional. Singkatnya, mereka bertiga pun pamit untuk berangkat dan si ayahnya Yuki dan Yuto bilang kalau mereka akan menyusul untuk mendukung kalian. Tapi di sisi lain ada ibunya Ryu yang berterima kasih karena keluarganya Yuki dan juga Yuto udah mau jagain anaknya. Ibunya Ryu sendiri masih harus berangkat kerja walau sekarang hari Minggu. Ayah Yuki pun menjawab kalau itu bukan apa-apa. Aku yakin ibunya Ryu juga ingin menonton pertandingan anaknya karena Ryu itu berbeda. Aku sadar jika ia sangat serius dengan sepak bola, mungkin suatu hari nanti ia akan menjadi pemain profesional. Nah, di sisi lain ketika Yuki, Yuto, dan Ryu sedang menunggu bus, ada Tatsuhiko yang datang dan menyapa mereka. Dengan ekspresi yang membara, Tatsuhiko bilang kalau hari ini adalah pertandingan final, yang berarti kita harus mempertaruhkan segalanya. Lawan mereka di pertandingan final adalah tim Kagaya FC yang diperkuat oleh seorang pemain yang bernama Sakuraba. Sakuraba adalah bintang di tim Kagaya FC. Ia juga pernah dipanggil ke pemusatan latihan bersama Ryu. Bahkan ketika di dalam bus, Ryu mengakui dan berkata, meski Sakuraba punya tubuh yang pendek, tapi skillnya bukan kaleng-kaleng. Tatsuhiko juga kemudian membahas kemungkinan direkrut dan dibina oleh tim yang bermain di Liga Pemain Muda jika mereka menang. Ryu pun menjawab kalau ia tertarik karena kalau berhasil direkrut, ia akan lebih dekat dengan mimpinya. Namun di sisi lain, Yuki dan Yuto bilang kalau hal-hal yang seperti itu nggak mungkin bagi mereka berdua. Dan ternyata setelah tragedi yang disebut Saitama Body Double, Yuki yang pada awalnya adalah pemain pengganti bahkan tidak masuk ke dalam pemain cadangan, mulai sekarang atau hari ini ia mulai masuk ke tim cadangan. Ya, walaupun dia itu perempuan, tapi Tatsuhiko bilang kalau pelatih sudah mengakui skill dan kemampuannya. Nah, ketika rombongan Ryu sudah sampai lapangan, kita langsung diperlihatkan sosok Sakuraba yang kalau dilihat-lihat emang skillnya bukan kaleng-kaleng. Bahkan Yuto dan Yuki yang melihat Sakuraba melakukan jungling aja terlihat kagum, namun ketika Sakuraba mendekat ke arah Yuki dan juga Yuto, yang mengejutkan ia malah tertawa. Sakuraba mengejek Yuki dan Yuto yang terlihat sangat mirip dan berkata jika itu menggelikan. Tentu hal itu menarik perhatian Ryu dan juga Tatsuhiko, apalagi Sakuraba berkata jika kalian adalah orang yang melakukan pergantian posisi di pertandingan kemarin. Dan parahnya, Sakuraba berteriak dengan berkata jika kedua orang ini yang telah melakukan kecurangan kemarin. Semua orang pun melihat ke arah Yuki dan juga Yuto, tapi untungnya ada Ryu dan Tatsuhiko yang berteriak untuk Sakuraba berhenti. Tatsuhiko juga bilang untuk Sakuraba berhenti, mengatakan hal-hal yang gak perlu
itu dan si Ryu berkata untuk nggak berisik karena akulah orang yang merencanakan untuk menukar Yuki dan juga Yuto. Sakuraba yang mendengar itu pun terlihat kesal, namun dengan ekspresi songongnya ia berkata, jadi kau adalah dalang dari kecurangan di pertandingan kemarin, dan hal itu membuat Tatsuhiko kesal, bahkan ia bersiap untuk menghantam Sakuraba. Tapi untungnya Ryu menahannya dan menjelaskan ke Sakuraba jika apa yang ia lakukan bukanlah sebuah kecurangan, karena selama pertandingan Yuki dan Yuto tidak bertukar tempat, apalagi gol penentu kemenangan kami di pertandingan kemarin murni tanpa rekayasa dicetak oleh Yuki. Sakuraba yang gak bisa menjawab perkataan Ryu pun kesal, dan sembari menunjuk Ryu, Sakuraba berkata untuk tidak menatapnya dengan tatapan seperti meremehkannya. Tapi untungnya keributan itu tidak bertambah parah karena di saat yang bersamaan ada wasit yang berteriak, dan dengan ekspresi kesal Sakuraba pun meninggalkan rombongan Ryu sembari berkata jika ini tidak bisa dipercaya. Dengan skill dan kemampuanku yang luar biasa, ternyata masih ada orang yang memperlakukanku dengan kasar. Sakuraba juga bilang seharusnya kalian lebih menghormatiku, dan dari sini kita udah tahu kalau Sakuraba ini punya sifat yang sangat sombong. Nah, ketika pertandingan dimulai, kita kemudian diperlihatkan formasi dari kedua tim, dan info aja karena ini adalah pertandingan anak-anak, jadi satu tim cuma berisi 8 pemain. Di sisi Ohura FC ada Yamasaki Yamoto sebagai kiper, Kuwabara Shina dan Tono Koji sebagai pemain bertahan, Okuma Jun, Shimaki Tomoya dan Aume Yuto sebagai pemain tengah. Sementara itu di posisi penyerang ada Jou Tatsuhiko dan juga Ichiro Ryu. Di sisi lain Kagaya FC menggunakan formasi 3-3-1 di mana Oizumi Konuchi sebagai penjaga gawang, Mika Makoto, Tomurakai, Horio Ichiro sebagai pemain bertahan, Shimura Taiki, Omori Naoya, Kurasaki Sun sebagai pemain tengah, dan Sakuraba Takumi sebagai penyerang tunggal. Pertandingan pun langsung dimulai dan terlihat Sakuraba yang menguasai bola dengan tarian samba khas Brasil. Ia dengan mudah melewati Yuto. Para penonton pun berkata jika pergerakan Sakuraba itu bagus banget, namun yang mengejutkan ia langsung mengambil ancang-ancang menembak. Bahkan ketika ada lawan yang berniat memblok tendangan Sakuraba, dengan cerdik ia menendang melewati kolong kaki lawannya dan dengan mudah mencetak gol pertama di pertandingan ini. Sakuraba juga dengan sengaja melakukan selebrasi di depan Yuto dan juga Ryu. Bahkan saat di depan Ryu, Sakuraba kembali berkata jika kau harus menghormatiku. Ryu yang mendengar itu pun sedikit kesal, namun ia menjawab jika akan kutunjukkan rasa hormatku kepadamu. Nah, ketika pertandingan kembali dimulai dan sekarang giliran Ryu yang menguasai bola. Di sisi lain, Yuki yang ada di bangku cadangan terlihat memberikan semangat. Namun di saat yang bersamaan Ryu yang menguasai bola dan dihadang oleh Mika Makoto, ia berniat untuk bergerak memotong masuk. Tapi Mika Makoto berpikir jika pergerakan Ryu itu pelan banget dan yakin kalau dia bisa mencuri bola. Namun di sisi lain Sakuraba berteriak jika itu hanya tipuan, dan yang mengejutkan ketika Makoto mendekat untuk mencuri bola, si Ryu malah mempercepat gerakannya dan dengan mudah melewati si Makoto ini. Tatsuhiko yang melihat itu pun paham jika Ryu bergerak pelan agar si Makoto ini berniat mencuri bola, dan dengan satu langkah Ryu mempercepat gerakannya. Tapi ya menurut Tatsuhiko meskipun terlihat mudah, aslinya itu sangat sulit untuk dilakukan. Di sisi lain Ryu yang berhasil melewati Makoto dan si Sakuraba kembali berteriak untuk kiper hati-hati karena Ryu bakalan menendang. Namun kiper yang mendengar itu malah berkata jika apa yang Sakuraba katakan gak mungkin karena Ryu masih sangat jauh. Tapi yang mengejutkan si Ryu langsung mengambil
mengancang-ancang menembak, bahkan tembakannya berhasil menjadi gol. Skor pun menjadi 1-1 dan Ryu juga terlihat merayakan gol bersama rekan-rekannya. Tapi di sisi lain si Sakuraba terlihat sangat kesal. Bahkan ketika ia lewat di depan Ryu dan teman-temannya yang masih merayakan gol, si Sakuraba berkata untuk Ryu, nggak terlalu sombong. Jika kau merasa lebih hebat dariku, kau harus berpikir lagi. Kau tidak akan pernah lebih hebat dariku. Yuki yang melihat itu dari bangku cadangan pun merasa kesal meski ia sendiri nggak tahu apa yang Sakuraba katakan. Di sisi lain, ayah dan ibunya Yuki berkata jika Sakuraba emang punya permainan yang luar biasa, tapi tendangan Ryu juga sangat hebat dan aku yakin dia nggak bakalan kalah. Ayah Yuki dan Yuto juga berkata proses terjadinya gol Ryu mirip seperti gol yang Arjen Robben sering lakukan. Di sisi lain, Sakuraba yang bersikap sombong, Tatsuhiko dan Yuto menebak karena hari ini ada banyak pencari bakat dari Liga Pemain Muda dan mungkin si Sakuraba cuma ingin pamer aja. Namun Ryo yang melihat ke arah penonton tiba-tiba berkata ke Tatsuhiko jika di barisan penonton ada orang asing. Tatsuhiko pun menjawab jika itu benar dan ia menebak mungkin itu salah seorang pelatih di salah satu tim. Ya, meski Tatsuhiko berkata seperti itu, tapi Ryu pikir itu nggak mungkin. Di barisan para penonton emang ada satu orang asing tapi kita nggak diberitahu siapa namanya dan BTW dia nonton bersama cucunya. Tapi kalau cucunya kita dikasih tahu namanya dan namanya itu Ana. Nah, kita kemudian berpindah ke dalam lapangan lagi di mana Sakuraba yang kembali menguasai bola dan meski ia dihadang oleh Yuto dan juga Tono Kouji, namun yang mengejutkan dengan mudah Sakuraba berhasil melewati mereka berdua. Para pemain Ohura pun terlihat sudah pasrah, tapi di sisi lain ada Ryu yang dengan cepat mundur ke area bertahan dan gokilnya ketika Sakuraba sudah mengambil ancang-ancang untuk menembak, Ryu berhasil tepat waktu untuk menutup ruang tembak Sakuraba. Hal ini pun membuat Sakuraba nggak jadi menembak dan dengan gokil ia menggeser bola dengan kaki kanannya dan kemudian menendang dengan kaki kiri. Tapi ya sayangnya tembakan Sakuraba berhasil ditangkap oleh Yamasaki Yamoto. Sakuraba yang gagal mencetak gol pun terlihat kesal dan marah mengejek Ryu dengan berkata, apa yang kau lakukan? Seorang penyerang bisa-bisanya turun jauh ke area bertahan. Ryu pun membalas ejekan Sakuraba dengan berkata jika kau berkata seperti itu tandanya kau tidak percaya diri bisa mengalahkanku. Tentu Sakuraba yang mendengar itu tambah kesal dan dengan wajah songongnya ia berkata akan kutunjukkan siapa yang terbaik di pertandingan ini. Tapi ya Ryu membalas kalau dia nggak punya waktu meladeni Sakuraba dan kemudian malah meminta Yuto untuk menempel pergerakan Sakuraba. Meski si Yuto nggak yakin kalau dia bisa menghentikan Sakuraba, tapi Ryu memberi arahan untuk Yuto tetap menempel Sakuraba dan setidaknya membuatnya tambah kesal. Di sisi lain, Ana yang datang bersama kakeknya atau yang Mimin bilang turis di awal berkata apa gunanya menonton pertandingan sepak bola anak-anak. Tapi sembari tersenyum dan melihat Sakuraba dan juga Ryu Ichiro, kakeknya Ana menjawab apakah sekarang ekspresiku terlihat membosankan. Nah, di dalam lapangan Yuto yang terus menempel Sakuraba, si Sakuraba ini berkata untuk Yuto pergi menjauh. Apa kau ingin dipermalukan karena dilewati olehku terus menerus? Bahkan Sakuraba bilang kalau level kita itu jauh banget, tapi ya si Yuto nggak peduli dan bilang kalau dia cuma melakukan apa yang Ryu minta. Di sisi lain, ketika babak pertama hampir aja berakhir dan bola terlihat dikuasai oleh timnya Sakuraba, si Tatsuhiko berteriak untuk Yuto terus menempel Sakuraba. Ryu juga berkata di dalam hatinya jika Sakuraba sebenarnya berniat untuk mengincar ruang kosong di lini belakang. Ryu juga berteriak untuk Yuto nggak mengalihkan pandangannya ke Sakuraba, tapi di sisi lain Sakuraba berkata ke Yuto kalau dia bakalan mengubah
mengubah gaya bermainnya. Yuto yang mendengar itu pun terkejut dan menebak-nebak apakah Sakuraba bakalan melakukan elastiko atau roulette. Nah, ketika rekan setim Sakuraba memberikan umpan ke depan dan si Sakuraba mampu menerima bola, Yuto pun terlihat panik, namun ketika ia melihat Sakuraba, si Sakuraba ini malah berhenti dan seolah-olah bergaya mempertanyakan keputusan hakim garis. Yuto yang melihat itu pun lega karena ia menganggap Sakuraba kena perangkap offset. Tapi yang gokil, ketika Yuto melihat ke arah hakim garis, ia terlihat tidak mengangkat bendera tanda Sakuraba kena perangkap offset. Di sisi lain, Ryu juga berteriak untuk Yuto nggak mengalihkan pandangannya ke Sakuraba, dan ternyata apa yang Sakuraba lakukan sebelumnya itu cuma tipuan. Ia pun kini bisa lepas dari penjagaan Yuto, bahkan Sakuraba kemudian berhasil memperdaya kiper dan juga mencetak gol. Tentu hal ini membuat Yuto kena mental, apalagi setelah mencetak gol Sakuraba berteriak jika si Yuto gampang banget ditipu, dan itu membuat dirinya bahagia. Di sisi lain, Ana bertanya kepada kakeknya kenapa si Yuto ini nggak berusaha untuk menghentikan Sakuraba. Kakeknya Ana pun menjawab kalau si Sakuraba itu menipu Yuto dengan gerakan seolah-olah dirinya terperangkap offset, tapi pada kenyataannya tidak ada bendera yang diangkat. Ana pun paham dan berkata jika si Sakuraba itu sungguh sangat beruntung, tapi yang menurut kakeknya si Yuto ini tipe orang yang jujur, baik dan gak pernah meragukan orang lain. Namun ya dalam sepak bola kita nggak bisa senaif itu. Kakeknya Ana juga kemudian tertarik melihat bagaimana Ryu Ichiro akan mengembalikan kedudukan 2-1, apalagi babak pertama juga sudah selesai. Di sisi lain, saat jeda pertandingan, pelatih tim Ohura memutuskan untuk mengganti Yuto dan kemudian memasukkan Yuki di babak kedua ini. Kayaknya si Yuto ini beneran kena mental, apalagi ia terlihat duduk di pojokan. Bahkan ketika Ryu bilang untuk Yuto nggak menangis, tapi si Yuto ini menjawab kalau aku payah banget. Namun ya Yuki yang masuk di babak kedua ini berkata kalau dia akan membalas perlakuan Sakuraba kepada Yuto. Ia nggak bakal membiarkan Sakuraba lolos, tapi Ryu menjawab kalau sepertinya di babak kedua nanti kita harus mengganti strategi. Dan yang mengejutkan, Ryu sendiri yang akan menjaga Sakuraba. Namun kayaknya pembahasan kita sampai sini dulu aja, dan di video besok kita akan melihat pertarungan antara Ryu dan juga Sakuraba. Jadi bye bye.